Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Dimas Dwi Praseno, Saya Wildan Citra Ingamsyah akan mempresentasikan tentang implementasi sistem file. konsep dasar implementasi sistem file. File adalah unit penyimpanan logika yang berisi sekumpulan informasi yang berhubungan. Sistem file berada pada penyimpan sekunder. Sistem file diorganisasi ke dalam layer-layer seperti gambar 1. Pada level terendah I/O, kontrol berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik dan disk. File organization modul berisi modul untuk mengetahui blok logika. Pada blok fisik, logical file system menggunakan struktur directory untuk memberikan ke file organization modul informasi tentang kebutuhan terakhir. Informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpanan yang disebut file control block, seperti gambar 2. Gambar 3 mengilustrasikan pentingnya struktur sistem file disediakan oleh sistem operasi. Pada saat membuka file dengan menjalankan perintah open, blok-blok dari struktur direktori disimpan pada struktur direktori di memori dan mengubah file control block. Pada saat membaca file dengan menjalankan perintah read, indeks yang dibaca dicari lokasi blok pada disk melalui tabel open file yang berada di memori. Virtual File System merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. VFS memungkinkan antarmuka sistem call API yang sama digunakan untuk semua file yang berbeda. API adalah lebih sebagai antarmuka VFS dan bukan untuk tipe sistem file tertentu. Skema VFS dapat dilihat pada gambar 4. Alokasi file. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi, antara lain alokasi berurutan, contiguous allocation, alokasi berhubungan, linked allocation, dan alokasi berindex, indexed allocation. Alokasi berurutan, contiguous allocation. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk gambar 5. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. Permasalahan dynamic static allocation. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Beberapa sistem file yang baru, misalnya varietas file system, menggunakan skema alokasi berurutan yang dimodifikasi. File system extend based mengalokasikan blok pada disk secara berkembang. Extend adalah blok berurutan pada disk. Extend dialokasikan untuk alokasi file. Sebuah file terdiri dari satu atau lebih extend. Alokasi berhubungan, link allocation. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah link list dari blok-blok terpisah pada disk. Gambar 6. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Model ini tidak menggunakan random access. Blok yang diakses adalah blok ke view pada rantai link dari blok pada file.
Perpindahan ke blok sama dengan R+1. Contoh sistem file yang menggunakan alokasi berhubungan adalah File Allocation Table (FAT) yang menggunakan MS-DOS dan OS/2. Bentuk file allocation table dapat dilihat pada gambar 7. Alokasi berindeks. Pada alokasi berindeks terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file seperti gambar 8. Alokasi berindeks berupa bentuk logika. Pada alokasi berindeks memerlukan tabel indeks yang membawa pointer ke blok-blok file yang lain. Akses dilakukan secara random, merupakan akses dinamis tanpa fragmentasi eksternal, tetapi mempunyai blok indeks yang berlebih. Pemetaan dari logika ke fisik dalam file ukuran maksimum 256K Word dan ukuran blok 512 Word hanya memerlukan satu blok untuk tabel indeks. Apabila pemetaan dari logika ke fisik dalam sebuah file dari ukuran tak hingga ukuran blok adalah 512 Word, maka digunakan skema menghubungkan blok link dari tabel indeks. Untuk ukuran file maksimum 5123 digunakan skema two level index seperti gambar 9. Pada skema two level index terdapat tabel indeks luar dan dalam. Indeks dipetakan ke tabel indeks luar, kemudian dipetakan ke tabel indeks dalam. Setelah itu mengakses blok file yang dimaksud. Sistem operasi Unix mengimplementasikan kombinasi alokasi berurutan dan alokasi berindeks seperti pada gambar 10. Implementasi direktori. Implementasi direktori menggunakan daftar nama file linier dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah tetapi memerlukan waktu yang lama untuk eksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi, digunakan tabel hash berupa daftar linier dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi waktu pencarian direktori. Tetapi struktur hash mempunyai risiko bertabrakan apabila terjadi situasi di mana dua nama file hash yang berbeda berada pada lokasi yang sama. Struktur hash berukuran tetap. Kinerja sistem manajemen file. Pengertian manajemen file. File system atau manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Cara memberi suatu file system ke dalam disk atau partisi dengan cara melakukan format. Manfaat manajemen file dapat mengurangi risiko kehilangan file yang dikarenakan terhapus secara tidak sengaja, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan. Sasaran manajemen file. Pengelolaan file adalah kumpulan perangkat lunak sistem yang menyediakan layanan berhubungan dengan penggunaan file ke pemakai dan atau aplikasi. Biasanya, satu-satunya cara pemakai atau aplikasi mengakses file adalah lewat sistem. Pemakai atau pemrogram tidak perlu mengembangkan perangkat lunak khusus untuk mengakses data di tiap aplikasi. Sistem pun menyediakan pengendalian terhadap aset penting ini. Sasaran sistem file adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai. 2. Menjamin data pada file adalah valid. 3. Optimasi kinerja. 4. Menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan. 5. Meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan atau perusahaan data. 6. Menyediakan sekumpulan rutin interface masukan atau keluaran. 7. Menyediakan dukungan masukan atau keluaran banyak pemakai di sistem multi-user. Fungsi manajemen file. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah
penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakaian file secara bersama, kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Pemakai dapat mengacu file dengan nama symbolic name, bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik. Pada lingkungan sensitif, dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Sistem file harus menyediakan interface user-friendly. Sistem akses file. Sistem akses file merupakan pilihan, yaitu dapat menjadi bagian dari sistem operasi atau sistem operasi sama sekali tidak mempunyai komponen sistem akses. Cara akses perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan berdasar disiplin pengaksesan dibagi dua, yaitu perangkat akses sequential access device, dua perangkat akses acak, random access device. Perangkat akses sekuen, proses harus membaca semua bit atau record file secara berurutan mulai dari awal, tidak dapat meloncati dan membaca di luar uraian. Sekian presentasi dari kami dan saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.